Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman dan Bapak dosen pengampu, Pak Zuhairan Zilmi Yunan, SE, MSc, PhD. Selamat datang di presentasi kami yang akan membahas topik korupsi sebagai perilaku ekonomi. Saya, Ali Gracia Sabita Setiawan, bersama rekan saya, Fahri Wildan Gani, dari kelompok 6, Program Studi Ekonomi Pembangunan, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, akan memulai presentasi. Kata korupsi berasal dari bahasa Latin, yaitu corruptio, yang berarti merusak. Korupsi ini sering kita pahami sebagai penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi, namun dampaknya jauh lebih besar, bahkan merugikan hingga generasi selanjutnya. Ini adalah fenomena global yang menghambat pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan kesenjangan sosial dan menurunkan kualitas layanan publik, seperti yang ditunjukkan oleh posisi Indonesia dalam indeks persepsi korupsi. Dari kacamata ekonomi, korupsi ini muncul sebagai peluang ketika pengawasan lemah, sanksi tidak tegas, dan gaji aparatur negara yang tidak memadai. Ini menunjukkan korupsi bukan hanya persoalan moral atau hukum, tetapi juga fenomena ekonomi yang berkaitan dengan insentif dan keputusan. Lalu kita masuk ke bagian mengapa memahami korupsi dari sisi ekonomi itu penting. Pertama, korupsi itu bukan sekedar masalah moral atau hukum. Korupsi selama ini dipandang cuma masalah moral dan hukum. Ada faktor ekonomi kayak insentif dan peluang yang mendorong orang untuk korupsi. Dan korupsi ini juga berkaitan dengan insentif, peluang, dan keputusan rasional. Dalam ilmu ekonomi, individu dianggap rasional dan akan bertindak sesuai insentif dia hadapi. Kalau peluang korupsi besar, hukumannya ringan, dan manfaat ekonomi tinggi, maka secara rasional individu bisa memilih untuk melakukan korupsi. Kemudian, dampaknya juga bisa diukur lewat indikator ekonomi, yaitu turunnya investasi asing langsung atau FDI, terus melamahnya daya saing ekonomi, tingkat kemiskinan dan ketimpangan meningkat, dan CPI atau Corruption Perception Index. Memahami korupsi dari sisi ekonomi ini juga bisa jadi dasar perumusan strategi reformasi kebijakan. Itu bisa memperbaiki sistem insentif dan gaji ASN, menyederhanakan regulasi, meningkatkan pengawasan, serta mengurangi peluang korupsi di sistem pemerintahan. Oke, kita lanjut ke pengertian korupsi dalam ilmu ekonomi. Secara fundamental, korupsi dalam ilmu ekonomi bisa didefinisikan sebagai penyalahgunaan kekuasaan publik untuk keuntungan pribadi yang merusak pembangunan ekonomi dan tata kelola pemerintahan. Menurut World Bank, 1997 menyebutkan sebagai the abuse of public office for private gains. Korupsi berdampak negatif pada investasi, mendistorsi anggaran pemerintah, serta memperburuk layanan publik. Salah satu pendekatan yang paling berpengaruh yaitu adalah formula Klitgaard tahun 1988, yaitu korupsi sama dengan monopoli plus diskresi minus akuntabilitas. Ini berarti korupsi cenderung terjadi ketika seorang aktor memiliki monopoli kekuasaan atau suatu keputusan kebebasan besar dalam menggunakan kekuasaan tersebut, yaitu diskresi, dan tidak diimbangkan dengan sistem pertanggungjawaban yang memadai atau akuntabilitas. Pendekatan ini menempatkan korupsi sebagai perilaku rasional dalam sistem yang tidak efektif. Baik, kita lanjut ke jenis-jenis korupsi. Korupsi itu ada dua jenis, grand corruption dan petty corruption. Grand corruption ini adalah korupsi berskala besar yang melibatkan pejabat tinggi negara atau elit politik dan ekonomi. Seringkali terjadi pada level sistemik, melibatkan jumlah besar seperti proyek infrastruktur dan eksploitasi sumber daya alam. Dampaknya ini sangat merusak fondasi kelembagaan negara dalam jangka panjang. Kalau petty corruption, ini korupsi kecil-kecilan yang terjadi pada level birokrasi rendah, melibatkan jumlah uang yang relatif kecil namun masif dan terjadi sehari-hari. Contohnya itu seperti pungli. Pungli itu sebagai contoh petty corruption saat mengurus dokumen atau tilang. Meskipun kecil, jenis korupsi ini mengikis kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara dan memperkuat budaya korupsi karena birokrasi yang rumit dan kurang transparan.
Oke, kita lanjut ke faktor ekonomi yang dapat mempengaruhi tingkat korupsi. Yang pertama itu tingkat pendapatan dan ketimpangan ekonomi. Negara berpendapatan tinggi cenderung kurang korupsi, namun ketimpangan distribusi pendapatan justru dapat memperburuk korupsi. Karena kelompok miskin rentan terpaksa menyuap untuk layanan dasar. Kemudian itu tingkat upah pegawai negeri. Gaji PNS yang rendah menjadi pendorong korupsi, sesuai teori Becker dan Stigler. Kenaikan gaji terbukti dapat menurunkan korupsi di berbagai banyak negara yang berkembang. Yang ketiga itu beban regulasi dan kompleksitas administrasi. Prosedur birokrasi yang rumit menciptakan peluang pungutan liar. Deregulasi dan transparansi adalah solusi efektif yang menekan korupsi administratif. Yang berikut itu ada investasi asing dan keterbukaan ekonomi. Negara terbuka dengan investasi asing cenderung memiliki tekanan untuk tata kelola yang bersih. Namun, di institusi lemah, investor juga bisa memperkuat korupsi melalui suap. Yang terakhir itu faktor stabilitas ekonomi dan inflasi. Ketidakstabilan ekonomi seperti inflasi tinggi dapat memperparah korupsi. Peningkatan harga kebutuhan mendorong aparatur negara mencari penghasilan tambahan ilegal dan inflasi melemahkan pengawasan fiskal. Oke, kita masuk ke bagian selanjutnya, yaitu motivasi ekonomi di balik perilaku korupsi. Yang pertama yaitu teori insentif dan rasionalitas ekonomi dalam tindakan korupsi. Korupsi sering dilihat sebagai pilihan rasional dari individu yang mempertimbangkan insentif dan resiko. Menurut Klitgaard, tahun 1998, korupsi terjadi ketika ada monopoli kekuasaan, diskresi yang tinggi, dan akuntabilitas yang rendah, yang jika kita rumuskan bisa berupa corruption equals monopoly plus discretion minus accountability. Yang kedua, faktor biaya manfaat atau cost-benefit analysis. Bagi para pelaku korupsi, seseorang akan melakukan kejahatan jika manfaat yang mereka harapkan atau benefit yang mereka harapkan itu akan lebih tinggi dari biaya yang mereka keluarkan atau expected cost. Ini merupakan teori yang dikembangkan oleh Beckler and Stinger. Kondisi ini tercermin dalam konteks Indonesia. Menurut data Indonesia Corruption Watch atau ICW tahun 2023, rata-rata vonis bagi pelaku korupsi hanya sekitar 3 tahun 7 bulan. Sementara potensi kerugian negara dari kasus-kasus tersebut sangatlah fantastis, itu bisa mencapai hitungan triliunan atau mungkin lebih dari itu. Ditambah lagi, tingkat pengembalian kerugian negara masih sangat rendah dan banyak pelaku korupsi yang tetap bisa kembali berkiprah di bintang publik maupun politik yang memperlemah efek jera para pelaku koruptor ini. Dan yang ketiga, peran asimetri informasi dan regulasi dalam memvalidasi korupsi. Lambsdorff tahun 2007 menekankan bahwa ketimpangan informasi antara pejabat dan rakyat serta peraturan yang kompleks dan tidak transparan seringkali menjadi pemicu korupsi. Di Indonesia, hal ini tercermin jelas dalam berbagai kasus pelayanan publik, di mana masyarakat seringkali tidak memahami proses birokrasi. Ketidaktahuan ini dimanfaatkan oleh oknum pejabat untuk meminta imbalan atau mempersulit proses secara sengaja. Nah, setelah kita membahas motivasi ekonomi di balik perilaku korupsi, sekarang kita berlanjut ke materi berikutnya, yaitu identifikasi manfaat dari pengurangan korupsi. Yang pertama itu adalah peningkatan efisiensi ekonomi dan daya saing investasi. Perlu kita ketahui, kami di sini mengambil data dari CPI, atau Corruption Perception Index, yang secara internasional Indonesia itu menduduki posisi ke-45 dari 100 di tahun 2022. Negara-negara dengan skor CPI yang tinggi menunjukkan tingkat korupsi yang rendah, cenderung menerima jumlah FDI atau Foreign Direct Investment yang lebih besar. Sebaliknya,
Negara dengan skor CPI yang rendah menunjukkan tingkat korupsi yang tinggi, menerima FDI yang lebih sedikit. Hubungan negatif ini mengindikasikan bahwa pengurangan tingkat korupsi dapat meningkatkan daya tarik suatu negara bagi investor luar untuk masuk ke negara tersebut. Negara dengan tingkat korupsi yang rendah lebih mampu menciptakan lingkungan bisnis yang lebih stabil dan dapat diprediksi, yang pada gilirannya akan secara alami meningkatkan aliran investasi asing. Yang kedua itu ada peningkatan kepercayaan publik terhadap pemerintah dan institusi. Ketika korupsi ditangani secara serius, dampak positifnya mulai terlihat pada meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga-lembaga negara. Berdasarkan survei terbaru, tingkat kepercayaan masyarakat kepada lembaga TNI yaitu sebesar 94,6%, Presiden 92,8%, dan Kejaksaan Agung 80,6%, menjadi 3 institusi yang paling dipercaya oleh para masyarakat atau publik ini. Tingginya kepercayaan ini mencerminkan harapan masyarakat terhadap perbaikan sistem dan integritas aparatur negara. Namun, lembaga legislatif seperti DPR masih mendapatkan tingkat kepercayaan yang relatif masih rendah, yaitu sebesar 63,4%. Sehingga diperlukan transparansi dan reformasi internal yang lebih mendalam. Kepercayaan publik merupakan aset penting dalam proses pembangunan. Karena legitimasi pemerintah sangat bergantung pada persepsi masyarakat. Data oleh indikator. Yang ketiga, ada penguatan tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance. Kepercayaan yang meningkat harus dijaga dengan menerapkan prinsip good governance, yaitu tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, partisipatif, dan responsif. Prinsip good governance mendorong terciptanya sistem pelayanan publik yang efisien dan terbuka, partisipasi masyarakat dalam pengawasan anggaran, serta keterbukaan informasi publik menjadi pilar penting dalam mencegah penyelewengan wewenang. Tata kelola yang baik menjadi jembatan menuju pembangunan yang adil dan berkelanjutan. Dan poin yang keempat dan terakhir, dampak sosial pengurangan ketimpangan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Penerapan good governance membawa dampak langsung bagi masyarakat, terutama dalam hal pengurangan ketimpangan sosial dan peningkatan kesejahteraan. Data dari BPS menunjukkan bahwa rasio Gini Indonesia menurun dari 0,385% pada tahun 2022 menjadi 0,379% pada tahun 2024, mengindikasikan perbaikan dalam distribusi pendapatan. Selain itu, angka kemiskinan juga menurun secara konsisten, yang menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah semakin tepat sasaran. Ketika dana publik digunakan secara efisien tanpa dikorupsi, maka hasilnya bisa dirasakan oleh rakyat dalam bentuk fasilitas pendidikan, layanan kesehatan, dan infrastruktur yang merata. Jadi, apa yang bisa kita ambil atau pelajari dari poin-poin di atas, yaitu korupsi bukan semata-mata persoalan moral atau pelanggaran hukum, tetapi juga merupakan cerminan dari insentif ekonomi yang keliru dan lemahnya tata kelola sistem. Ketika struktur insentif tidak mendukung transparansi dan akuntabilitas, korupsi menjadi pilihan rasional bagi pelaku yang mengejar keuntungan pribadi. Oleh karena itu, pengendalian